dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kembali lagi di kontroversi spesial Indonesia memilih. Bang Mardhani, terlepas dari berbagai isu negatif yang menyeliputi penyelenggaraan pemilu kali ini, toh ternyata pasangan yang diuntungkan dari semua praktik tersebut ternyata bisa unggul di hasil hitung cepat. Bagaimana pendapat dari PKS? Yang pertama mungkin perlu kita lihat big picture-nya. Ada 204 juta DPT kita dan petugas yang terlibat di TPS 820.000 kali 7 tambah di kelurahan total 8 juta petugas terlibat sekarang dan berjalan dengan aman. Buat saya itu disyukuri dulu. Yang pertama tanda bahwa demokrasi kita walaupun secara prosedural berjalan dengan baik. Yang kedua tentu keputusan resminya kita menunggu KPU karena Undang-Undang 7 2017 menyatakan perhitungan suara dilakukan secara manual dan KPU sedang menyelesaikan di TPS, nanti dibawa ke kecamatan, ke kota, pleno rekap terus sampai ke pusat, hampir 1 bulan. Yang ketiga, kita harus sangat menghargai apa suara rakyat, bahwa ada banyak catatan benar, ada banyak kontroversi benar, ada anak presiden yang maju benar. Tapi at the end suara rakyat bagaimanapun dengan sistem demokrasi yang ada harus kita lihat. Ketika KPU sudah memutuskan siapa pemenangnya, mungkin ada pasangan 1 kah atau pasangan 3 yang akan melakukan proses ke MK, monggo. Tapi apapun ketika sudah ditetapkan prosesnya selesai dan kita harus menatap ke depan. Dan yang saya terus terang, ini nanti Mas Hanta, Mas Saeb, ini keren banget 3 ada di sini semua ini. Saya lagi penasaran gimana migrasi, jujur penasarannya. Kebetulan nggak ada 03 di sini ya. Kalau ada 03 saya Kami sudah mengundang sebetulnya perwakilan dari 03 tapi tidak bisa datang. Karena maksudnya menarik karena kami sih target kami kan 35. Mudah-mudahan 30 dapatnya. Kalau di quick count di 25-an. Sebetulnya kalau 03 dapat 25 atau 25 lebih atau baru deketan sama kita, itu bisa 2 putaran gitu. Tapi kalau ngelihat hasil quick count-nya, nyuwun sewu Mas Saeb, ini guru-guru kita semua dalam bab ini. Tapi memang sepemahaman saya ketika quick count dengan margin error yang kecil, tingkat akurasinya tinggi. Kalau survei kita masih bisa berdebat. Karena kalau pilpres diadakan hari ini, misal 2 bulan lagi atau seminggu lagi, masih ada peluang perubahan. Tapi ketika quick count, selama kita melakukan quick count, 2014 saya ikut, di TV juga 2019, berarti selalunya benar. Sebentar, yang paling membingungkan buat Anda adalah sebetulnya kenapa 03 suaranya sangat kecil, begitu? Iya, harusnya ada perlawanan yang jauh lebih tangguh. Kami dengan Nasdem, PKB, PKS, angkanya tidak terlalu jauh dari gabungan partai ini, dari gabungan kita bertiga gitu loh. Tetapi teman sebelah, bukan teman ya, 03 lah gitu. Itu harapan kami memberikan perlawanan yang lebih tajam. Nah tentu ini menjadi menarik karena dari beberapa yang kami dapat, di Jawa Tengah kalah, di Bali kalah, di beberapa tempat kalah. Ini menarik untuk melihat bagaimana figur Pak Jokowi ternyata bisa mengalahkan sebuah institusi yang besar. Nah buat saya ini menarik. Bisa juga ini tanda bahwa demokrasi kita belum beranjak menjadi dewasa. Tapi sebelum kita membahas apakah faktor Pak Jokowi sebegitu besar ya, tapi intinya apakah PKS sudah pasrah dengan hasil ini? Melihat hasil quick count adalah patokan hasil real count nanti? Ada 2, yang namanya quick count punya metodologi yang kuat dan saya percaya. Tapi apakah ini sudah menjadi keputusan? Tentu institusi nanti akan membuat keputusan. Dan institusi itu nanti melibatkan banyak pihak untuk bermusyawarah. Baik, pertanyaan yang sama Mas Adi, banyak memang yang terkejut mengapa suara Ganjar Mahfud itu ternyata jauh lebih kecil dari perkiraan. Benarkah efek Presiden Jokowi itu sudah lebih besar dibandingkan PDI Perjuangan? Ya, saya kira ada beberapa hal yang menurut saya
sangat layak dikomentari kenapa misalnya Ganjar dan Mahfud ini relatif tidak kompetitif ya dibandingkan dengan prediksi-prediksi sebelumnya. Mengingat Ganjar Mahfud ini kan dinilai punya para pendukung yang cukup militan, termasuk PDIP yang saya kira loyal voternya cukup luar biasa. Saya kira ada 3 faktor bahwa magnet Jokowi di internal pemilih PDIP itu tidak tergantikan. Bahkan kalau kita membaca survei, salah satu faktor kenapa publik memilih PDIP itu karena faktor Jokowi. Itu artinya apa? Pak Jokowi dalam konteks ini mampu membawa migrasi secara besar-besaran yang dulu mendukung Pak Ganjar Pranowo, kemudian mendukung Pak Prabowo Subianto. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat memang perlawanan politik yang dilakukan oleh kawan-kawan PDIP itu tidak kelihatan 100% ya. Kalau mau jujur misalnya hanya sejumlah elit PDIP yang kelihatan melakukan resistensi politik, mengkritik secara agresif, tapi di seberang yang lain ada sejumlah elit-elit PDIP yang sepertinya membangun komunikasi politik dengan PDIP. Sebut saja misalnya Mbak Puan Maharani. Ini kan sebenarnya bisa menjelaskan satu hal bahwa satu sisi dari segi kepartaian PDIP selamat secara umum, karena per hari ini misalnya PDIP tetap kuat dan signifikan, tapi persoalan Pilpres ternyata pemilih-pemilih Jokowi yang ada di PDIP juga tertarik mendukung Prabowo Subianto. Nah yang ketiga memang harus kita akui problem bansos yang saya kira ini menjadi menurut saya itu yang cukup populis ya, yang kemudian ini cukup mampu menginjeksi pemilih-pemilih kita di bawah. Karena kalau mau jujur ya isu-isu yang selama ini dikonotasikan negatif untuk nomor 3, mulai dari Dirty Vote, kemudian sebelumnya ada protes-protes guru besar, mahasiswa, MK, bahkan DKPP, ini ternyata hanya menjadi isu yang cukup elitis dan tidak mampu menyerap aspirasi di bawah. Isu langitan ya? Isu langitan yang saya kira kakinya tidak menyentuh ke bawah dan tidak bisa diterjemahkan sebagai bagian dari faedah elektoral. 3 hal ini yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa misalnya Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD relatif tidak kompetitif dalam konteks Pilpres ini. Saya di awal di forum ini juga mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghalangi nomor 2 satu putaran adalah dengan cara Ganjar dan Mahfud suaranya naik minimal di atas 22%. Tapi nomor 2 juga membaca sepertinya kunci untuk menang satu putaran adalah menggembosi suaranya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena loyal voter, strong voter yang dimiliki oleh kubu Amin, rasa-rasanya agak susah untuk pindah ke lain hati. Iman politik pemilih Amin ini susah untuk digoyang. Tapi beda dengan pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang saya kira memiliki irisan secara diametral dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya inilah yang menurut berbagai temuan-temuan kami yang lakukan sehari 2 hari ini ada anomali. Kalau bicara Pilpres rasa-rasanya memang Ganjar dan Mahfud tidak kuat. Tapi ketika bicara tentang Pileg, bicara tentang suara partai, kok rasa-rasanya PDIP belum tergantikan per hari ini. Nah itu dia. Ini yang menurut saya ada hati dan pikiran pemilih-pemilih Pak Jokowi itu dalam tanda kutip memberikan toleransi kepada PDIP secara kepartaian. Tapi untuk Pilpres dia kemudian migrasi, pedol desa, beramai-ramai, bondong-bondong kemudian mendukung Pak Prabowo Subianto. Menarik untuk dianalisa lebih jauh. Karena diuntungkan dalam konteks ini. Kalau mau jujur ya semua ini berkat dari Pak Jokowi yang saya kira melakukan expose dan dukungan yang cukup luar biasa kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi pernyataan Gibran beberapa waktu yang lalu ketika ada deklarasi pertama, tenang Pak Prabowo, saya ada di sini. Itu menunjukkan tenang Pak Prabowo, di sini ada dukungan Pak Jokowi yang akan dibuktikan 14 Februari hari ini. Dengan kata lain, Mas Adi, tanpa Presiden Jokowi, Pak Prabowo belum tentu bisa menang hari ini. Kalau bicara tentang kompetitif, pasti kompetitif. Yang kemudian tanpa Jokowi yang bisa diprediksi satu, angkanya ini signifikan. Ini kan upper estimate. Ini melampaui semua lembaga-lembaga survei yang hampir tiap saat kita dengar. Dan yang paling penting, mencapai hampir 60%, itu adalah sesuatu yang menurut saya bagian dari kawin silang antara loyal voter Pak Jokowi dan loyal voter yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Oleh karena itu, terlepas dari perdebatan apapun soal quick count, ini memang adalah alat bantu sebenarnya untuk mendeteksi soal kemungkinan pemenang Pilpres di 2024 ini. Kesimpulan saya sederhana satu, ini mungkin tidak ingin mendahului kehendak Tuhan. Sepertinya Pilpres ini game over, satu putaran, dan bisa dipastikan pemenangnya adalah Prabowo dan Pak Gibran. Wallahu alam, kita tunggu nanti hasil resmi dari KPU. Di sini sudah ada Mas Hanta yang lembaga surveinya itu dari tadi pagi sudah sibuk ya melakukan sejumlah survei dan melakukan quick count juga. Mas Hanta, ketika data sekarang sudah mencapai 90% lebih ya, apakah itu sudah dipastikan bahwa Pilpres hanya berlangsung satu putaran? Iya,
Tapi sebelum sampai ke sana ada 2 poin penting saya berangkat yang disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera, politisi PKS yang menurut saya politisi yang rasional dan berjiwa besar malam hari ini. Karena saya tahu Pak Mardhani pernah menikmati quick count ketika Anies Baswedan memenangkan pertarungan di Pilkada DKI. Hari ini dia konsisten menyampaikan hal yang sama tentang quick count, yang melakukan dan juga sama. Saya kira itu poin penting buat saya bagi Mardhani Alisera. Oke. Yang kedua yang disampaikan oleh Mas Mardhani adalah soal kita harus memberikan apresiasi kepada rakyat Indonesia karena ini ada pemilu paling rumit, saya setuju. Karena itu apapun nanti kita akan ada catatan kritis, saya setuju. Tapi kita harus menghargai bahwa proses hari ini pemilu dilakukan secara damai, secara proses pada umumnya sudah selesai. Kita bisa menyampaikan tidak hanya kepada KPU, kepada seluruh rakyat Indonesia yang semuanya terlibat dalam proses ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira juga yang ditunggu, sama tadi Kang EF juga mengatakan saya ada 3 poin, itu satu. Yang kedua, kita juga menunggu sebenarnya bagaimana respons Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, bagaimana respon Mas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, bagaimana responnya nanti sikapnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD dan seterusnya. Dan itu yang saya kira juga penting ditunggu oleh publik. Dan yang ketiga adalah bagi saya juga penting, ini bagian dari pembuktian, pengujian bahwa survei betul diragukan selama ini. Paling tidak ini saya ingin menunjukkan bahwa survei tidak terlalu jauh dari apa yang dilakukan, temuan dari exit poll, kemudian quick count dan lain sebagainya. Tapi perlu didengar, ini Mas Erwin dan Mas Daniel, kritik-kritik, ada hal-hal yang terlukai dan proses saya kira itu harus didengar. Statement Mas Hasto terakhir hari ini itu harus didengar dan harus menjadi catatan kritis. Jadi itu saya kira poin penting poin pertama. Yang kedua dari Pak Mardhani Alisera soal suara Ganjar, itu betul juga hitungan matematika elektoralnya. Kalau bisa bertahan sama, itu memang sulit tembus di 50% plus 1. Jadi itu tidak imbang, tapi trennya Mas Mardhani, itu per hari ini terakhir survei yang kita lakukan, tren penurunan pada Ganjar itu luar biasa. Terus dari survei dari bulan September, Oktober, lain sebagainya. Saya ingin masuk, mengapa struktur suara sampai ke situ, satu poin. Sebelum faktor Jokowi jangan lupa, faktor Prabowo sebenarnya perlu kita lupakan. Setinggi apapun kontribusi Jokowi suaranya, kalau pemilih Prabowo 2019 pergi semuanya, itu nggak mungkin dia menang pada hari ini. Data exit poll kami menunjukkan, suara Prabowo 2019 yang lalu, itu 66%, 67% pemilih Prabowo masih stay mendukung Prabowo. Sebagian besar ke Anies, tapi ada 66% masih memilih Prabowo. Artinya ada poin di sana. Ada transformasi penilaian orang tentang Prabowo Subianto, itu satu. Yang kedua ada faktor Jokowi. Betul, Jokowi berhasil memindahkan, mentransformasi, memigrasikan eksodus kekuatan dari Ganjar ke Prabowo yang sangat cepat. Dengan misalnya perform ratingnya angkanya hampir 80% yang konsisten. Keberlanjutan sebagainya. Dari poin 2 ini, saya ingin mengatakan rekonsiliasi, faktor fusi, menggabungkan dua kekuatan inilah faktor dalam versi quick count kemenangan paslon 2 Prabowo dan Gibran. Bergabungnya kekuatan Prabowo dan Jokowi bergeser kemudian menjadi fusi. Dan saya mengistilahkannya faktor Prabowo, Widodo, dan Joko Subianto. Dia bergabung. Dan satu lagi, berdasarkan data survei quick count kami juga ada 4, saya bertanya. Kemudian setelah kita tanyakan apa alasan Anda memilih pasangan 1, 2, 3. Tapi saya dalami nomor 2. Itu yang tertinggi nomor 1 karena figur Prabowo dan Gibran. Karena Prabowo tegas, berani dan seterusnya itu 31%. Yang kedua, 20% mengatakan karena mereka mengusung keberlanjutan. Faktor Jokowi nomor 2. Nah karena itulah faktor rekonsiliasi silaturahmi ini saya ingin melihat saya objektif. Memang silaturahmi itu Pak Ustadz Mardhani Alisera itu banyak berkahnya memang. Paling tidak mereka mendapatkan ketika mereka melakukan rekonsiliasi. Ini kedua, Mas Hanta, sebentar kedua, Mas Hanta. Kita harus jeda, tapi Mas Hanta sepertinya sudah memberikan umpan lambung. Ada kata-kata rekonsiliasi. Saya jadi ingin tanya ke Nasdem dan juga PKS. Apakah sudah memikirkan soal rekonsiliasi? Faktor program program makan gratis itu 10%. Itu aja saya ingin melengkapi dua faktor yang lainnya. Dua faktor itu ya. Baik, nanti dijawab oleh Nasdem dan juga PKS. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.